Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Hukum Dagang dan Bisnis. Untuk materi kita pada kesempatan ini, ya, pada pertemuan ini, kita akan membahas bersama tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Rekan-rekan mahasiswa, kepailitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ya, satu undang-undang yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Secara umum bahwa apa yang disebut dengan pailit adalah sita umum, ya, di mana dengan sita itu maka kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, ya, setelah diputus dalam satu putusan pengadilan niaga bahwa si debitur itu sudah diputuskan pailit, maka apa yang menjadi harta kekayaan dari suatu perusahaan itu, dari satu badan hukum itu, maka itu akan pengurusannya akan di bawah atau dikelola langsung oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dalam rangka untuk membereskan seluruh kewajiban-kewajibannya di dalam kewajiban membayar hutang sesuai dengan hukum atau aturan undang-undang kepailitan, ya. Secara aturan definisi daripada kepailitan itu, ya, kita bisa lihat bahwa kepailitan itu, ya, itu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, ya. Kemudian bagaimana syarat-syarat daripada pailit tersebut, ya? Syarat-syaratnya itu, ya, kita bisa lihat, ya. Maka sebelum kita masuk ke persyaratan, ya, jadi bahwa ketika si debitur, ya, mempunyai hutang kepada kreditur, ya, di undang-undang disebutkan bahwa ketika debitur itu mempunyai 2 atau lebih kreditur, ya, dan si debitur itu mempunyai kewajiban atas suatu hutang, ya. Kemudian dia tidak mampu untuk membayar hutang-hutang tersebut dan telah jatuh tempo, ya. Jadi sudah jatuh tempo untuk dapat ditagih, ya, ketika si debitur, ya, tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya untuk menyelesaikan satu pembayaran hutang tersebut, ya, maka si kreditur, ya, dapat mengajukan mempailitkan daripada si debitur, ya, tentunya ini badan hukum satu perusahaan, ya, dengan putusan pengadilan, ya. Permohonan ini bisa, ya, gugatan itu bisa dilakukan oleh secara sendiri-sendiri, ya. Artinya ada 2 kreditur, ya, minimal ada 2 kreditur dengan gugatan dari kreditur itu bisa terpisah maupun bersama-sama, ya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, ya, pada pasal 2 ayat 1, ya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut untuk syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai pailit secara normatif itu ada 3, ya, yaitu adanya hutang dari debitur yang tidak mampu untuk dilakukan pembayaran. Kemudian terdapat lebih dari 1 orang kreditur, artinya minimal ada 2 kreditur, ya,
yang akan melakukan gugatan pilot kepada si debitur. Dan utang-utang tersebut telah jatuh tempo, ya, telah jatuh tempo artinya sudah jatuh tempo untuk ditagih, ya. Dalam prakteknya memang ini selalu ini ya suatu kondisi ya dalam prakteknya kalau pernah saya hadapi suatu kondisi sebenarnya ketika si debitur itu sudah tidak punya kemampuan lagi ya, tidak punya kemampuan lagi untuk membayar hutang-hutangnya, maka itu adalah jalan terakhir ya yang dilakukan oleh kreditur untuk bisa sebagai upaya untuk bisa mengembalikan uangnya, yaitu mengembalikan apa yang menjadi haknya ya terhadap si debitur ya. Kemudian kalau kita lihat ya siapa-siapa saja yang dapat mengajukan pilot atau menggugat pilot kepada si debitur ya, kepada perusahaan yang berhutang itu bisa debitur sendiri ya. Jadi ketika debitur itu akan menagih hutang-hutangnya sudah jatuh tempo dan lain sebagainya ya, debitur itu bisa melakukan gugatan. Itu sering ya terjadi ya. Itu sering terjadi. Tapi biasanya itu adalah upaya terakhir ya yang selalu diusahakan, karena memang dalam prakteknya bisa saja aset-aset atau kekayaan yang ada di badan hukum tersebut yang pada debitur tersebut, maka itu apa namanya itu tidak mampu ya untuk mengembalikan hutang-hutang. Jadi debitur sendiri, jadi orang yang berutang sendiri ya, orang berutang sendiri yang mempilotkan perusahaannya. Kemudian kreditur ya, kreditur ini ya dia harus ada dua kreditur. Ketika kreditur ini mempunyai mempunyai hak tagih ya kepada debitur, maka kreditur itu dapat melakukan gugatan pilot. Nah, ini yang sering terjadi itu adalah ketika si kreditur itu sudah melakukan segala upaya ya dalam penagihan, sudah dilakukan somasi dan lain sebagainya, kemudian tidak ada titik terang ya, maka kreditur itu akan melakukan gugatan pilot pada peradilan niaga. Kemudian jaksa atau penuntut umum ya, ini pernah terjadi di satu perusahaan ketika perusahaan itu sudah tidak berjalan, kemudian perusahaan itu tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar gaji karyawan ya. Jadi ada satu kasus itu Kejaksaan Republik Indonesia, ini biasa dilaksanakan oleh datunnya, itu melakukan gugatan pilot pada satu perusahaan untuk bisa perusahaan tersebut membayar hutang-hutang ya sesuai dengan kewajibannya. Kemudian juga Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini ya di dalamnya ada bank-bank lain ya, Bank Mandiri. Kalau pernah kita lihat satu kasus ketika Bank Mandiri mengajukan gugatan pilot kepada satu perusahaan karena perusahaan tersebut sudah mengambil fasilitas kredit dan tidak mampu membayarnya, dilakukan pilot ya, itu dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendalam ya. Kemudian yang kelima itu Badan Pengawas Pasar Modal ya, dan Menteri Keuangan ini dalam kasus-kasus tertentu ya untuk melakukan gugatan pilot. Rekan-rekan mahasiswa ya, apa akibatnya ketika satu perusahaan atau satu badan hukum itu dinyatakan pilot ya? Maka di pasal 24 ya di Undang-Undang Kepilotan itu bahwa debitur demi hukum akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, termasuk harta pilot. Selain itu, putusan pilot mengakibatkan debitur dianggap tidak cakap hukum, sehingga debitur tidak dapat melakukan perbuatan hukum, ya, menguasai maupun mengurus harta kekayaannya. Yang terjadi sering ya di dalam suatu kasus-kasus pilot ini, kadang-kadang ada satu
pihak dari kreditur itu ya, misalnya ketika terjadi perselisihan ketenaga kerjaan ya. Kemudian si pihak debitur ya, atau si pihak perusahaan itu enggan untuk membayar apa yang menjadi hak ya, misalnya pesangon dan lain sebagainya, maka setelah diputus oleh PHI ya, kemudian dilakukan gugatan pailit, oleh pihak yang memenangkan perkara tersebut ya. Dan banyak terjadi itu dinyatakan pailit ya, bingung si pihak perusahaannya pada saat itu ya, karena harta kekayaannya cukup besar ya, cuma punya kewajiban katakan 1 miliar misalnya. Tapi karena memang undang-undang kepailitan itu ketika dijatuhkan pailit itu, maka seluruh yang berkaitan dengan operasional itu diambil alih oleh kurator, maka itu yang ditakutkan ya, sehingga yang si pemilih atau orang yang menjalankan perusahaan itu harus rela untuk menyerahkan dalam rangka untuk menyelesaikan atau membereskan kewajibannya di dalam pembayaran hutang-hutang ya. Gitu. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, kalau kita lihat ada perbedaan antara pailit dengan PKPU ya. PKPU itu ketika si debitur itu ya dilakukan misalnya digugat ya atas masalah kewajibannya ya dalam membayar hutang dan lain sebagainya. Kemudian dia mengajukan perdamaian, kemudian diterima oleh si pihak kreditur tadi ya. Perdamaian dan dia akan membayar seluruh kewajibannya dengan cara-cara yang disepakati bersama ya. Itu maka dia akan melalui PKPU ya. Dan itu diawasi oleh hakim pengawas juga ya sampai dengan selesai pembayarannya. Jadi ada perbedaannya ya. Jadi kalau udah pailit itu perusahaannya dikuasai atau dijalankan atau dioperasionalkan oleh pihak kurator biasanya ya. Operasional dalam arti dia mengawasi berkaitan dengan keuangan, bank dan lain sebagainya. Kemudian kalau PKPU itu tetap masih dilaksanakan oleh pihak si debitur ya, debitur dengan organisasinya tetap melaksanakan itu, kemudian dia mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya. Biasanya dilakukan secara cicil ya, sesuai dengan yang disepakati pada perdamaian yang mereka buat ya. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa memperdalam pemahamannya tentang kepailitan tersebut ya, dengan membaca nanti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang ya. Dan ini nanti bisa dilihat bagaimana dampaknya ketika terjatuhkan pailit terhadap tenaga kerja ya. Ada beberapa kreditur, level-level kreditur ya, dan lain sebagainya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Demikian untuk materi kita tentang kepailitan dan PKPU ya, dan semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih ya kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.